Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan, yang senantiasa mengurus, mengatur seluruh kebutuhan makhluknya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia sangat mengerti segala kebutuhan kita. Kebutuhan itu bukan berarti apa yang kita ingin. Kebutuhan itu wujudnya dua, diinginkan, tidak diinginkan. Kalau itu kebutuhan kita, pasti akan diberikan. Selama ini kita mengerti yang namanya kebutuhan itu selalu yang kita ingin. Padahal yang kita ingin belum tentu baik. Yang tidak kita ingin juga belum tentu buruk. Kadang kita baru sadar kalau dihadapkan pada situasi yang kontradiktif. Justru ketika kita terus menerus diberikan situasi yang kita inginkan, kadang kita nggak sadar-sadar. Jadi cara Allah memberikan kebutuhan itu bukan berarti Allah selalu mengikuti apa yang kita ingin. Coba sadar. Kan Allah tuh Maha tahu. Kita ini tidak tahu apa-apa. Tapi kita ini kadang-kadang ngomongnya Allah Maha tahu, kita nggak tahu apa-apa, malah justru kita yang sering sok tahu. Bahkan Allah pun diatur terus oleh doa-doa kita. Diatur supaya nurut sama keinginan kita. Sudahlah, tinggalkan cara hidup yang semacam itu. Tidak akan mengalami keberlimpahan lahir batin kalau hidup kita masih seperti itu. Selagi kita masih bernafas, berarti Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk terus belajar supaya kita menjadi orang-orang yang sadar. Napas itu sangat mahal, tidak ada jualannya. Napas itu gratis. Gratis. Dan tidak ada orang yang bisa membeli nafas, saking gratisnya. Orang bisa beli rumah sakit, tetapi membeli napas tidak bisa. Mari kita sadari kehadiran Dia lewat napas kita, bahwa Dia masih menggunakan kita untuk menjadi tangannya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur atas hadiah kehidupan yang masih dititipkan kepada kita hari ini. Hadirlah di sini saat ini sekarang. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang amanah dengan titipan kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini. Semoga ilmu yang dialirkan semesta lewat saya menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa berkah untuk kehidupan kita, terutama menyelamatkan kehidupan kita. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya bukan kesulitan yang membuat kita menjadi takut. Tetapi yang sebenarnya adalah ketakutanlah yang membuat kita sulit. Orang yang dalam hidupnya selalu takut. Mau bisnis takut gagal. Mau belajar takut salah. Mau mencari takut tersesat. Orang yang takut tersesat selamanya akan tersesat. Hanya orang yang berani tersesat yang tidak akan tersesat. Jadi akhirnya ketakutan-ketakutan itulah yang telah membuat kita menjadi sulit. Akhirnya kesulitan itu semakin menumpuk.
Itu yang menimbulkan ketakutan baru. Jadi kita terus-menerus bergelimang dalam sulit dan takut. Makanya dalam level kesadarannya David Hawkins, dari reptilian menuju wisdom, menuju kepada kesadaran baru, harus melewati angka 200 secara logaritma. Dan itu menunjukkan keberanian. Makanya orang yang selalu takut dalam hidupnya, lihat, kesulitannya tambah banyak. Karena ketakutan itulah yang membuat dia menjadi sangat sulit. Mau berbisnis, ya sudah ada modalnya, sudah punya ilmunya. Karena takut, gak jadi-jadi. Akhirnya orang yang takut, maka hidupnya menjadi sulit. Lalu menganggap dalam hidupnya banyak masalah. Lalu berteriak kepada Allah, ya Allah, saya punya masalah besar ya Allah. Itu teriakan yang keliru. Harusnya kalau mau berteriak, jangan sama Allah. Berteriaklah pada masalah. Wahai masalah, aku punya Allah yang maha besar. Gitu. Bukan ya Allah yang maha besar, aku punya masalah besar. Jadi cara kita berteriak aja dari dulu sampai sekarang gak rubah-rubah. Ilmu gak bertambah, kesadaran tidak bertambah, umur bertambah, ukuran tubuh bertambah, tapi kebijaksanaan tidak berubah. Apa sih kebijaksanaan itu? Ketika kita mampu memahami orang lain, itulah kebijaksanaan. Orang yang mampu memahami dirinya sendiri, itu namanya pencerahan. Mau kebijaksanaan atau pencerahan? Atau kebijaksanaan dulu, pencerahan dulu? Mampu memahami orang lain disebut kebijaksanaan. Makanya orang bijaksana itu, ya, ketika dia berpikir, pikirannya ramah. Ketika dia berkata, perkataannya ramah. Kalau dia menatap orang, menatap dengan keramahan. Kalau dia memberi pada orang, memberi dengan ramah. Dan orang yang diberi bersuka cita, senang. Ada kan orang memberi, tapi di balik pemberiannya diikuti dengan kata-kata yang tidak senonoh, merendahkan. Ya, yang namanya orang yang mau diberi karena butuh, walaupun disakiti, ya diterima saja. Coba belajar supaya pikiran kita, kata-kata kita, tindakan kita itu ramah. Dan keramahan itu hanya bisa dilahirkan dari kebijaksanaan saat dimana kita mampu memahami orang lain. Tetapi kita tidak akan bisa memahami orang lain kalau kita belum bisa memahami diri sendiri. Nah, memahami diri sendiri itu namanya pencerahan. Kan kita suka bingung ya, banyak orang mau kemana? Wah, saya mau ikut pencerahan. Padahal pencerahan itu sederhana, pahami dirimu. Terima dirimu apa adanya. Terima semua masalah yang terjadi padamu apa adanya. Tangkap pesan-pesan di balik semua itu. Jangan terjebak benar salah. Karena semua yang terjadi, terjadilah. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan. Jangan ditolak. Karena semua penolakan itu menjadi sumber masalah kita. Masalah itu bukan pada peristiwanya. Masalah itu adalah cara kita menanggapi peristiwa. Itu yang kerap bermasalah.
Jadi hidup itu adalah serangkaian perubahan. Perubahan yang alami dan spontan. Karena semua perubahan yang terjadi dalam hidup alami dan spontan. Dan tugas kita itu adalah menerima semua perubahan itu juga secara alami dan spontan. Kita sudah selayaknya menggeser definisi kesalehan. Karena selama ini orang soleh itu adalah orang yang, mohon maaf, rajin ke tempat ibadah, rajin melaksanakan ibadah. Kalau itu betul kesolehan, tapi itu baru kesolehan individual. Karena kesalehan yang sebenarnya itu adalah kesalehan sosial. Kalau kesalehan individual itu sudah dirasakan oleh pihak lain. Jadi jangan buru-buru bangga kalau kita sudah rajin melaksanakan kesalehan individual. Kalau itu tidak berdampak menjadi kenyamanan, ketentraman bagi pihak lain, masih ada tugas pada diri kita untuk membangun kesalehan sosial. Kalau kita mau jujur meneliti hadis-hadis tentang ciri orang yang beriman, sampai hari ini saya tidak menemukan ciri orang yang beriman itu rajin ibadahnya. Ciri orang yang beriman itu rajin ke masjidnya. Saya tidak menemukan itu. Nabi Muhammad mengatakan tidak disebut orang yang beriman kalau kamu bisa tidur nyenyak sementara tetanggamu gak bisa tidur karena kelaparan. Itu ciri iman itu Nabi Muhammad sendiri sudah membuat ya indikator yang nyata. Tidak disebut orang yang beriman jika tetangganya tidak nyaman dengan kata-katanya. Coba. Jadi bukti dari iman itu bukan ritual ibadah. Lalu ritual ibadah kedudukannya di mana? Itu cuma alat. Itu instrumen. Makanya Allah mengatakan, aqimis sholah, inna sholah tanha anil fasa wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat itu adalah sarana untuk mencegah kamu supaya tidak berbuat perbuatan keji dan munkar. Jadi sebetulnya kelucuan kita terlalu rajin menghitung rakaat sholat. Tetapi kita tidak melihat apakah kesalehan individual saya ini sudah berdampak bagi orang lain. Kalau orang di rumah saja tidak merasakan kenyamanan dengan kehadiran kita, orang di rumah saja tidak merasakan kedamaian dengan kehadiran kita, kan sebetulnya ada masalah dengan diri kita. Orang yang bisa berkata ramah akan menimbulkan keyakinan. Orang yang bisa berpikir ramah akan menimbulkan ya kedamaian. Coba, orang yang perkataannya ramah, pikirannya ramah, selalu saja dimanapun dia hadir selalu dirindukan kehadirannya. Makanya saya sering mengatakan untuk menguji seberapa tingkat kedewasaan kita dalam hidup, caranya adalah lihat cara kita memuliakan orang lain. Orang itu disebut berakhlak mulia kalau dia bisa memuliakan pihak lain. Dan orang tidak mungkin bisa memuliakan pihak lain kalau dia belum bisa memuliakan dirinya sendiri. Jadi karena hidup adalah perubahan, maka tugas kita dalam hidup adalah menerima semua perubahan yang spontan dalam hidup, semua perubahan yang alami dalam hidup dengan cara yang spontan dan alami, bukan dengan cara yang dibuat-buat. Kita punya Allah yang maha besar. Kenapa kita takut menghadapi apa yang disebut dengan masalah?
bohong itu. Saya mengajarkan teknik bertanya kepada mahasiswa. Mahasiswa yang mau penelitian biasanya kan membuat sejumlah pertanyaan. Harapannya dari pertanyaan itu dia bisa menggali ya jawaban yang diharapkan oleh peneliti. Kemudian saya ajarkan mahasiswa ya, bertanya itu ternyata merupakan sebuah keterampilan hidup. Karena pertanyaan yang dilontarkan dengan cara yang tidak produktif itu belum tentu bisa menggali jawaban yang diharapkan. Coba kalau saya bertanya ya, ini bertanya. Bapak Ibu pernah menipu Allah enggak? Misalkan pertanyaannya begitu. Jawabannya pasti, amit-amit. Enggak. Betul enggak? Gitu. Sekarang saya tanya lagi. Tahu enggak menipu itu artinya apa? Nah, pasti balik tanya kan? Kalau begitu menipu itu apa? Menipu itu muka seperti menghadap, tetapi sesungguhnya hatinya itu kan mungkir, tidak menghadap. Kan orang menipu tuh begitu, ya, menciptakan kebohongan, pura-pura menghadap, padahal tidak. Tadi saya tanya apa? Suka menipu Allah enggak? Enggak, amit-amit. Gitu kan? Nah sekarang saya sudah kasih tahu, menipu itu muka menghadap, tetapi hati mungkir. Sekarang saya kasih pertanyaan produktif yang kedua. Suka menyembah Allah enggak? Suka. Gitu. Gimana caranya menyembah Allah? Saya kan sholat. Tahu enggak sholat itu esensinya apa? Wah, itu enggak tahu. Coba saya beritahu. Saya beritahu. Kata Quran, sholat itu mengingat Allah. Fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi Allah itu mengatakan, kamu itu telah menyembah aku. Kalau selama sholat yang diingat oleh kamu adalah aku. Sekarang saya tanya lagi. Ibu bapak, selama sholat yang diingat apa? Nah ini pertanyaan udah mulai menusuk nih ke dalam. Wah yang saya ingat itu piring berantakan, cicilan, dan lain-lain. Berarti sesungguhnya yang disembah oleh kita itu kan bukan dia. Yang disembah apa yang kita ingat. Nah sekarang saya tanya lagi. Kalau begitu Bapak Ibu suka menipu Allah. Wah kalau begitu saya masih menipu Allah dong. Sukses nggak bertanya? Makanya ya dalam sains itu ada yang namanya keterampilan proses sains. Karena sains itu ada dua. Ada proses, ada produk. Jadi produk sains itu dibangun oleh suatu proses yang disebut dengan metode ilmiah. Nah dalam metode ilmiah itu harus ada perumusan masalah. Dan perumusan masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Nah kita ini jarang sekali membuat rumusan masalah. Jarang sekali mempertanyakan secara serius kepada kita. Pernah enggak Bapak Ibu berpikir, kenapa ya perintah sholat itu kok bukan melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat? Pernah mikir enggak? Enggak kan? Enggak kan? Nah, akibatnya apa? Akibatnya cuma muncul kesombongan aja karena saya sudah melaksanakan
Sholat. Padahal perintahnya mendirikan sholat, aqimis sholat. Terus apa bedanya kalau gitu melaksanakan dan mendirikan? Kalau melaksanakan, ya sudah, laksanakan saja. Tapi kalau mendirikan, kan gak mungkin kita berdiri kalau kitanya mati. Kalau kitanya gak hidup. Gitu enggak? Jadi mendirikan sholat itu artinya kitanya harus berdiri dulu. Harus bangkit dulu. Apa yang harus dibangkitkan? Kesadaran. Kesadaran yang harus dibangkitkan dulu. Jangan sampai kita sholat dalam keadaan tidak sadar. Nah, tidak sadar artinya tidak eling. Tidak eling artinya tidak ingat. Sepanjang sholat yang diingat yang lain-lain. Itu yang disebut dengan mabuk ketika sholat. Sekarang saya kasih pertanyaan produktif lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau lagi mabuk, bapak ibu sholat enggak? Amit-amit, saya nggak pernah mabuk. Karena otak kita merekam yang namanya mabuk itu minum khamar, minum minuman keras, betul nggak? Lah yang kayak gitu nggak usah dimasalahkan. Karena orang lagi minum khamar, minum minuman keras, boro-boro ingat sholat. Kedangkalan pikiran kita itu yang menyebabkan kita jadi salah persepsi, menyangka diri tidak mabuk, padahal ketika kita tidak eling, tidak sadar, tidak tahu yang kita sembah, kan sebetulnya kita sedang mabuk. Makanya pantas kalau di Quran ada kata-kata, ya, orang yang mabuk tidak boleh mendekati tempat sholat. Makanya Nabi Muhammad mengatakan awal agama adalah mengenal Allah. Supaya ketika menjalankan agama tidak mabuk. Sehingga selalu eling, waspada. Kadang-kadang saya juga suka mikir ya. Orang-orang itu disuruhnya begini, yang dilakukan begitu. Di Quran itu tidak ada perintah menyebut-nyebut Allah. Yang ada itu adalah perintah mengingat Allah. Tapi yang terjadi ketika dia menyebut, merasa sudah mengingat. Padahal menyebut dan mengingat alat aja berbeda. Kan menyebut itu di sini. Kalau mengingat nggak tahu di mana. Saya juga kalau ditunjuk di mana nggak tahu. Tapi yang jelas saya cuma bisa mengingat sesuatu yang pernah saya saksikan. Betul nggak? Saya hanya bisa mengingat sesuatu yang saya tahu. Saya bisa ingat nih sama orang tua saya walaupun sudah meninggal. Sekarang saya bisa ingat. Tapi Bapak Ibu, walaupun saya sebut nama orang tua saya dan disebut-sebut berkali-kali, udah gak akan bisa ingat. Betul gak? Gak akan bisa. Walaupun disebut 1000 kali ya pakai tasbih nama bapak saya, gak akan bisa ingat. Karena kamu bukan mengingat. Kamu itu sedang menyebut-nyebut nama bapak saya. Dan nama bapak saya bukan bapak saya. Betul nggak? Nah inilah ya yang disebut dengan kesadaran. Makanya puncaknya kebijaksanaan adalah tahu kalau kita belum tahu. Makanya beruntung kalau jadi orang yang tidak tahu, tapi tahu kalau kita tidak tahu. Sangat berbahaya ketika orang yang tidak tahu, padahal dia itu tidak tahu, cuman dia tidak tahu, tapi menganggap dirinya tahu. Maka dia memposisikan sebagai orang yang tahu. Lalu kerjanya setiap hari memberitahu
memberitahu sesuatu yang dia sendiri sebetulnya tidak tahu. Banyak kayak gitu. Baru saja membaca buku tentang Amerika, belum pernah ke sana. Sudah bikin seminar tentang Amerika. Padahal baru baca buku tentang Amerika. Nah, orang yang pernah pergi ke Amerika tentu saja merasa geli. Ini kayaknya orang belum pernah ke sana. Betul nggak? Rupanya baru baca buku tentang Amerika. Belum pernah ke sana. Sama seperti orang bikin seminar tentang rasa garam. Dia itu belum pernah mencicipi garam. Cuman tahu tentang garam dari buku tentang garam. Dia hafal semuanya. Hafal cangkem bahasa Inggrisnya. Lalu bikin seminar tentang rasa garam. Yang dia ceritakan tentang rasa garam. Kemana-mana. Ribuan kata yang dia gunakan untuk mendeskripsikan rasa garam. Tapi orang yang pernah makan garam, yang merasakan rasa garam, pasti merasa geli. Ini orang kayaknya belum pernah makan garam. Masa garam rasanya geli? Karena kesimpulan dari ceramahnya itu, garam ternyata rasanya geli, bukan asin. Rupanya karena dia belum pernah mencicipi itu. Makanya orang-orang bijak sepakat mengatakan malam yazuk lam yarib. Yang tidak mengalami selamanya tidak akan paham. Oleh karena itu, maka hari ini judul kajian kita adalah ini. Menipu diri sendiri itulah penipuan yang terburuk dalam kehidupan. Nah, timbul lagi pertanyaan dari saya. Jadi kalau saya tanya semua yang hadir, apakah Bapak Ibu pernah menipu diri sendiri? Amit. Masa saya menipu diri saya? Gitu. Atau diubah pertanyaannya. Pernah nggak Bapak Ibu berbohong? Pernah apa sering? Nah, diganti nih pertanyaannya. Nah, kalau mungkin yang ini jawabannya mungkin walaupun malu-malu, kadang-kadang berbohong juga. Udah ketangkap tuh jawabannya. Itu berbohong itu siapa yang dibohongi? Orang lain? Kita bisa sukses membohongi orang lain. Tetapi kita tidak akan pernah sukses membohongi diri sendiri. Jadi sebetulnya berbohong itu kita sedang menipu diri sendiri. Dan kalau kita masih menipu diri sendiri, itulah penipuan yang terburuk dalam kehidupan ini. Nah, kembali lagi, kok judul ini pas saya datang di kajian hari ini? Ada apa ini? Paham ya? Ya, saya selalu percaya di semesta ini tidak ada potongan peristiwa. Karena semua itu selalu matching. Selalu pas. Pas datang, pas judulnya ini. Ini kayaknya. Kayaknya nih kita masih suka tipu-tipu. Ya, terutama yang ditipu adalah diri sendiri. Saya percaya sekali, orang yang masih berbohong, sekecil apapun bohong itu, sebetulnya dia masih menipu dirinya sendiri. Oke, itu ya judulnya. Paham ya? Jadi penipuan terburuk adalah menipu diri sendiri. Jangan tanya saya. Ya, saya juga nggak tahu. Pokoknya tangan saya ngetiknya begitu. Ya. Nah, semoga
setelah ini kita lalui, kita tidak lagi melakukan tindakan menipu diri sendiri. Oke, sudah siap? Baik, saya buka dulu ayatnya. Penipuan itu apa? Penipuan itu adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Biasanya kan penipu itu begitu. Ada kepentingan pribadi, gak peduli walaupun tindakannya merugikan pihak lain. Itu yang disebut dengan penipuan. Paham ya? Nah, ada kata dasar tipu. Nah, kalau penipuan itu sudah pakai awalan pe dan an. Kata dasarnya kan sebetulnya tipu. Apa sih tipu itu? Perbuatan, perkataan yang tidak jujur. Nah, di dalam kata tipu itu ada bohong, ada palsu. Itu masuk di dalamnya itu. Bohong, palsu itu masuk dalam kata tipu. Ada lagi yang disebut dengan tipu daya. Ada kata dayanya nih. Tipu daya berarti bermacam-macam cara yang dilakukan supaya dia bisa berhasil menipu. Itu namanya tipu daya. Gitu. Nah, berbagai upaya yang buruk untuk berbohong pada orang lain, itu yang disebut dengan tipu muslihat. Nah, ini kita bicara kata demi kata dulu ya, supaya ngerti semuanya. Jadi menipu itu artinya mengenakan tipu atau mengenakan daya tipu yang disebut dengan tipu muslihat tadi. Bahasa lainnya mengakali, memberdayakan sampai orang lain tidak berdaya dengan tipuannya. Ada lagi ya tipuan. Nah, tipuan itu, wah itu mah tipuan. Nah, kalau tipuan itu berarti hasil menipu. Jadi teknik memvisualisasikan suatu situasi menurut cerita yang sedang digarap sehingga tampak seperti yang sesungguhnya. Nah, yang paling berbahaya ketika ada tipuan, kita menganggap tipuan itu sebagai kebenaran. Makanya hati-hati ya, kebohongan yang diulang-ulang secara terus-menerus lama-kelamaan bisa dianggap sebagai kebenaran. Yang paling berbahaya dalam hidup ini adalah ada tipuan tetapi kita tidak menganggap itu tipuan, kita menganggap itu seakan-akan yang sebenarnya. Pahami dulu ya. Nih, kata demi kata. Supaya nanti ketika masuk ke topik kita hari ini, kita punya gambaran yang utuh ya tentang judul kita hari ini. Penipu berarti siapa? Orang yang menipu ya, orang yang melakukan tipu daya disebutnya penipu. Nah, karena dalam kata tipu itu tersirat kata bohong, palsu, maka saya harus menjelaskan dulu apa artinya bohong. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bohong itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dusta atau palsu. Jadi bohong itu artinya mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Siapa orang yang memungkinkan berbohong? Lihat saya semuanya. Bapak Ibu sekarang hadir di sini, menyaksikan semua peristiwa yang terjadi sekarang. Bisa menyaksikan saya di depan? Bisa.
Kalau keluar dari ruangan ini, bisa nggak Bapak Ibu menceritakan keadaan yang terjadi sebenarnya di sini? Bisa? Bisa. Orang yang menyaksikan peristiwa di sini, keluar dari sini, masih ada dua kemungkinan. Bisa cerita yang sebenarnya, atau dia menceritakan yang berbeda dengan yang dia lihat. Itu yang menyaksikan saja masih punya dua kemungkinan. Dia bisa menceritakan yang sebenarnya, atau dia merekayasa yang sebenarnya. Itu yang menyaksikan loh. Nah, ada orang yang menceritakan situasi ini. Tapi dia menceritakan situasi ini bukan karena dia ada di sini. Tapi dia mendengar dari temannya yang ada di sini. Kira-kira yang dia ceritakan nih akan sama enggak dengan yang hadir di sini? Ada lagi orang yang keempat. Dia ini menceritakan kejadian di sini, tetapi dia dapat cerita dari orang yang dapat cerita lagi dari orang yang datang ke sini. Kemungkinan untuk terjadinya kebohongan di sana lebih besar lagi, lebih besar lagi. Makin jauh dari sumber peristiwanya, betul? Cerita yang nyampe di sana itu kemungkinan besar sudah sangat luar biasa deviasinya. Bayangkan ya, 1500 tahun yang lalu ada orang cerita bahwa dia menyaksikan peristiwa ini. Bayangkan ya, orang yang terlibat dalam cerita itu berapa ribu. Tahunnya saja 1500 tahun yang lalu. Bayangkan, nyampe ke kitanya sekarang itu seperti apa sih? Bayang ya? Bayang. Yang ngerti sendirilah. Kebayang kan? Sudah kebayang. Sementara kita masih percaya. Betul gak? Jadi syarat untuk tidak berbohong, pertama kita harus menyaksikan langsung dengan mata kepala kita. Dan nanti yang berbohong atau tidak berbohong bukan urusan mata, kan urusan mulut. Yuk kita perhatikan. Mulut ini sebetulnya tidak bisa mengatakan apapun kalau tidak ada yang dilihat dan didengar. Mulut ini bersifat pasif. Kalau mulut ini bisa mengatakan yang dia lihat dan dia dengar apa adanya, itu yang disebut dengan mulut yang jujur. Nah, yang berbahaya, matanya tidak melihat, telinga tidak mendengar, tiba-tiba dia menceritakan sesuatu. Jelas yang dia bicarakan itu adalah kebohongan. Makanya ada menyaksikan, ada bersaksi. Menyaksikan dan bersaksi dua kegiatan yang berbeda. Menyaksikan itu tidak ada cara untuk itu kecuali kita berada di TKP. Itu menyaksikan. Tapi bersaksi tidak mesti harus di TKP. Bersaksi bisa di mana saja. Asal kita sudah menyaksikan, maka kita bisa menceritakan dengan mulut kita apa yang kita saksikan. Di mana itu? Di mana saja. Jadi bersaksi bisa di mana saja. Tapi menyaksikan tidak boleh di mana saja. Harus di TKP. Pertanyaan saya,
Saat seseorang itu bersaksi dengan mulutnya, berarti dia sedang mencoba mengingat apa yang disaksikan. Pertanyaan saya, apakah orang ini bisa berhasil mengingat yang pernah disaksikannya? Bisa berhasil apabila dia betul-betul berada di TKP saat kejadian itu terjadi. Paham ya? Nah, kita ini aneh. Sering bersaksi padahal tidak berada di TKP. Kira-kira kesaksian yang disampaikan oleh orang yang bersaksi tetapi dia tidak berada di TKP, asli apa palsu? Palsu ya? Kalau palsu, masuk nggak dalam kategori tipu? Masuk. Kalau palsu, masuk nggak dalam kategori penipuan? Masuk. Siapa yang sedang ditipu? Itulah penipuan yang terburuk. Oke, sudah ngerti ya? Wah, ini sampai dijelaskan bahasa Indonesianya. Pelan-pelan ngajinya. Supaya semuanya clear, ya. Tidak ada yang diragukan lagi. Nah, kita coba sekarang baca Quran surat An-Nisa 142. Sebenarnya ayat ini sering saya sampaikan. Cuman hari ini dalam konteks tipu menipu itu, ayat ini penting. Karena di ayat ini ada kata-kata tipu. Nah, kita baca ya bahasa Arabnya. Innal munafiqina yukhadi'unallah. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Nah, ini muncul kata tipu. Jadi yang suka menipu Allah itu siapa katanya? Orang munafik. Kalau saya tanya, apakah di ruangan ada orang munafik? Pasti jawabannya amit. Begitu dengar kata orang munafik, yang terpikir itu adalah orang lain. Betul? Nah, sekarang kita jelaskan siapa orang munafik itu. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu ayat ini. Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Sampai situ dulu ya. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Ini perlu saya jelaskan. Karena selama ini kadang-kadang kita ini seperti mengerti tapi tidak. Contoh, Bapak Ibu, yakin nggak rezeki itu ditentukan oleh Allah? Yakin? Yakin apa tidak? Yakin. Pertanyaan saya yang kedua, gimana cara Allah menentukan? Tahu apa tidak? Tuh. Saya tidak mengingkari bahwa rezeki itu ditentukan oleh Allah, yes. Tetapi jangan-jangan cara kita memahami cara Allah menentukan rezeki keliru. Dikira oleh kita cara Allah menentukan rezeki itu si A 1M, si B 2M, si C 3M. Si D 4M, begitu. Kalau itu yang terjadi bahaya sekali. Karena ketika kita dapat 1M, orang lain 2M, orang lain 3M, orang lain 4M, tong ribut. Da Allah nunang toskeun rezeki. Pertanyaannya, di mana letak keadilan Allah? Katanya Allah Maha Adil. Mau punya Allah yang pilih kasih. Geus we maneh mah 1 miliar. Maneh mah da kabutuhanna loba 2 miliar. Mau punya Allah begitu?
Saya sepakat Allah yang menentukan rezeki. Tapi bagaimana cara Allah menentukan rezeki? Ini yang tidak pernah dibicarakan. Ternyata caranya begini. Allah itu menyediakan rezeki yang sama buat semua orang. Mahadil? Mahadil. Dan setiap orang diberi waktu yang sama 24 jam. Mahadil? Mahadil. Setiap orang diberi tangan yang sama 2. Adil? Adil. Setiap orang diberi alat yang namanya pikiran. Semua dikasih? Sama. Semua orang dikasih kaki 2. Sama? Sama. Loh, kok rezekinya beda? Yang membedakan bukan Allah. Yang membedakan kita. Cara kita mengambil rezeki dari Allah beda. Ada yang mengambil rezekinya dengan otot. Ada yang mengambil rezekinya dengan otak. Ada yang mengambil rezekinya melampaui otot dan otak. Ya jelas beda. Jadi disitulah Allah menentukan rezeki. Tergantung pada caramu sendiri. Makanya Allah bilang, aku bergantung sangkaan kamu. Masuk sekarang, masuk. Ya, jadi cara menentukannya bukan ini 1M, ini 2M, bukan. Cara menentukannya itu Allah menyediakan rezeki yang sama buat semua orang, bahwa dia berbeda rezekinya karena cara mengambilnya berbeda. Siapa yang mengambil berbeda? Paham sekarang? Terasa mahadilnya Allah. Oh, ternyata sebetulnya rezeki saya bukan 1M. Saya ubah caranya. Sebetulnya saya bisa 4M, bisa 10M, bisa 20M. Caranya yang selama ini yang kurang tepat. Saya kurang kreatif, saya kurang inovatif dalam berbisnis. Paham sekarang? Sekarang saya kasih tahu. Umur ditentukan oleh Allah. Yakin? 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 Caranya gimana? Si A 10 tahun, si B 20 tahun, si C 3, begitu? No. Allah menyediakan kesempatan yang sama buat semua orang. Mau pulang duluan dari sini, silahkan. Makan sembarangan. Pikiran sembarangan. Yang tidak layak untuk dipikirkan, dipikirkan. Masih muda, kelihatan sudah tua. Salah siapa? Salah siapa? Kita kalau ngaji itu kadang-kadang gak mau naik sedikit gitu. Begitu bilang umur tentukan oleh Allah, sudah aja. Caranya gimana? Supaya kita bisa mengambil pelajaran. Oh ternyata ada orang yang umurnya rata-rata 92 tahun di Okinawa, di Jepang. Kalau kita menggunakan kata yang tadi, konsep yang tadi, berarti Allah menentukan orang Jepang umurnya panjang. Kemudian orang Garut umurnya pendek. Begitu? Mau punya Allah kayak gitu. Sebetulnya Allah memberikan kesempatan yang sama, baik sama orang Jepang maupun sama orang Garut. Tergantung cara kita hidup. Hati selalu gembira, istirahatnya cukup, dietnya bagus, makan sesuai dengan golongan darah, makan pakai rumus 3J, jumlahnya tepat, jamnya tepat, jenisnya tepat, sesuai dengan kebutuhan. Gak mungkin sakit. Tapi kalau sudah begitu sakit, nah itu lain lagi. Lain lagi itu. Sudah ikhtiar kemudian sakit, itu lain lagi. Paham? Coba. Orang Jepang itu makan ikan, potong. Siapkan cuka, siapkan kecap manis, kecap asin. Ambil pakai sumpit. Masuk. Tidak kena panas, tidak kena minyak. Utuh, seutuhnya seperti yang dipersembahkan oleh alam. Karena mereka percaya
Semua yang disediakan alam itu sudah matang dan siap untuk disantap tanpa harus dimasak lagi. Cuman karena kita terbiasa dari kecil, apapun harus dipanaskan, harus digoreng, harus dibakar, harus itu, harus ini, banyak harusnya. Pada saat dihadapkan ikan salmon mentah, ngabiri-gidik, amit-amit, dahar nu kitu. Betul? Masalahnya cuman kebiasaan aja. Betul nggak? Makanya kata orang Okinawa, salah satu syarat umur panjang adalah makan makanan langsung dari alam. Nah kita itu, terutama yang di Jawa Barat ya, kan sudah terbiasa. Sama orang tua kita diajarkan, betul nggak? Kacang panjang pipit, betul nggak? Pakai sama saus juga, namanya sambal tarasi, betul nggak? Coel makan. Rohai, pipit, coel makan. Segala daun-daunan, daun kacang panjang, daun itu, daun ini, kecuali daun pintu. Asal dicoel sambal, udah. Ibaratnya cuman makan sama nasi, sama daun-daunan, sambal, plus gepuk, plus ikan, plus ayam, itu pun sudah nikmat.